kita masuk ke kesepakatan forum destinasi. Yang pertama, aktif dalam komunikasi. Gimana ibu-ibu, setuju? Oke, setuju ya. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Setuju ya? Oke. Lanjut, HP mode silent atau dekat. Setuju? Ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup? Oke. Ya. Nah, di sini ada gambar apa ini, Ibu? Senyum. Nah, yuk senyum dulu selama 30 detik saja. Yang ada pasangannya silakan berhadap-hadapan. Ya. Yang ada pasangannya. Ayo. Ya. Senyum bukan ketawa. Ketawanya nanti sebentar. Ya. Ayo berhadap-hadapan dengan penuh perasaan. Oke. Oke. Saya hitung ya, 30 detik. Berhadap-hadapan. Ya. Oke, cukup. Sudah senyumnya, bahkan melebihi dari senyumnya Ibu. Jangan disentuh, tapi tertawa. Berarti hari ini kita sudah bahagia. Salam bahagia ibu-ibu. Ya. Oke, lanjut. Di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ataupun di dalam kelas. Ya, sesuai dengan judul kita hari ini adalah budaya positif. Ada beberapa konsep inti dalam budaya positif yang perlu kita ketahui. Mungkin sudah ada ibu-ibu yang sudah ketahui juga, yang sudah CGP, yang sudah GP maksud saya. Kemudian ada yang sudah pernah buka PMN ya. Ya, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, ini yang akan kita bahas, maksudnya kita lakukan diskusi. Ya, lanjut saja. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi, Bu? Iya, berbeda. Berarti melakukan pembelajaran yang berbeda. Ini termasuk pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa ya? Iya, ada 6. Nah, ini kita lihat. Ya, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah mandiri. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam adalah inilah tujuan sebenarnya untuk siswa kita ya, ibu-ibu ya. Lanjut, disiplin positif. Oke. Di sini disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ternyata ketika kita disiplin itu ternyata kita berarti kita sedang belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin merupakan salah satu
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, inilah di pengertian disiplin. Jadi disiplin itu tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Sudah ada yang tahu ya kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa? Siapa? Tidak. Kira-kira kebutuhan dasar kita itu apa sih? Kebutuhan dasar kita, salah satu contohnya kebutuhan akan makanan dan minuman, pakaian dan perumahan. Mungkin itu. Terima kasih Bunda. Beri tepuk tangan. Betul sekali. Kebutuhan dasar manusia itu ada banyak sekali, ya. Kita lihat. Di sini ada gambar, ya, dari sekian ini, ya, perwakilan dari segala-galanya. Kita lihat. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan tadi? Ya, itu seperti tadi yang dikatakan Ibu Jura. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan itu terpenuhi. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, makanan. Dia termasuk di bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian masuk di kasih sayang. Ada yang butuh kasih sayang? Sudah terpenuhi. Oke. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Jadi ketika anak kita mungkin ada yang dikucilkan, berarti dia tidak mendapatkan rasa kasih sayang. Oke, lanjut di penguasaan. Penguasaan itu termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan. Kebebasan termasuk kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya yang kelima adalah kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Tadi ibu-ibu tertawa tadi senang tidak? Senang. Dengan senyum ibu. Bukan senyum ya, tapi ujung-ujungnya tertawa. Oke, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah kita sudah memberikannya kepada anak didik kita? Semoga bisa, semoga sudah ya ibu-ibu ya. Oke, di sini ada studi kasus. Studi kasusnya, ada yang bisa tolong bacakan saya? Ibu, siapa yang mau membacakan? Ya. Studi kasus. Ibu Julaika, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika
memberikan pendapatnya? Oke, tidak. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam masalah ini, jika saya menghadapi siswa yang bernama Tommy dan saya sebagai Ibu Julaiha, maka yang saya akan mewakilkan Julaiha. Pertama kali yang akan saya lakukan yaitu memanggil Tommy secara pribadi dan bertanya permasalahannya, mengapa dia sering meminta bekal atau makan siang kepada temannya secara paksa. Setelah dia memberikan penjelasan, baru kita bisa memberikan arahan atau nasihat yang berhubungan dengan kejadian yang dilakukannya. Kalau memang dia di dalam keluarganya menghadapi permasalahan yaitu seperti tidak tercukupinya kebutuhan, memang ekonomi keluarganya yang tidak memungkinkan untuk dia bisa membawa bekal, ya salah satunya mungkin kita bisa memberikan bantuan sebagai seorang guru. Kalau tidak bisa pun kita bagaimana caranya untuk bisa membantu, yaitu minta bantuan sekolah dari sekolah, walaupun tidak secara berkelanjutan, tapi paling tidak dalam seminggu itu ada beberapa kali kita bisa membantu. Dan kalau memang sudah kita laksanakan, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Tommy yaitu kebutuhan bertahan hidup. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Dewa. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan juga untuk saya tadi yang telah membacakannya. Terima kasih. Iya, betul sekali ya. Di sini ada kasus yang terjadi, yaitu si Tommy yang selalu meminta bekal temannya. Betul tadi dikatakan Ibu Ida bahwa ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Ya, kita lihat. Yang pertama bisa saja alasan Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberinya bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah tadi sudah terjawab, bertahan hidup. Ya. Kemudian alasan kedua, karena dia merasa senang ketika dia meminta dan diberi oleh temannya. Temannya melakukan tindakannya itu ke gurunya, dan bisa saja gurunya komunikasikan kepada orang tuanya, maka otomatis si Tommy ini akan mendapatkan kebutuhan diperhatikan oleh orang tuanya, diberikan kasih sayang dan rasa diterima dengan memberikan bekal untuk Tommy. Nah, kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang Tommy penuhi adalah kebutuhan apa ini kira-kira? Ketika temannya takut, ya coba kita lihat, kesenangan, kekuasaan. Dia berpuasa. Kemudian alasan keempat, karena dia merasa bosan. Mungkin saja dia dibawakan bekal sama orang tuanya, tapi dia ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Kira-kira alasan Tommy ingin memenuhi kebutuhan apa, Pak Ibu? Kebebasan. Kita lihat, iya, kebebasan. Dia ingin mencoba. Ya. Kemudian kita lanjut ke motivasi
perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, kita kesini tujuannya apa ya? Ada motivasi kita ke sekolah itu apa? Kira-kira saya ingin mendengar satu orang. Bu Ana mungkin alasan ibu kesini kira-kira apa? Ke sekolah. Ya, kira-kira tujuannya apa? Tujuan saya ke sekolah karena saya pendidik. Iya. Tujuan saya untuk Bertanggung jawab sebagai pendidik. pendidik. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Terima kasih Ibu Ana, beri aplaus. Oke. Ada lagi? Ya, kita lihat. Ternyata 3 motivasi perilaku manusia itu, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kalau Bu Ana tadi katanya sebagai pendidik berarti bertanggung jawab, ya. Kemudian yang kedua kita lihat untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang di sini ingin mendapatkan penghargaan? Ada? Tidak ada. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Termasuk yang dikatakan Ibu Ana tadi, dia kesini ada tujuannya karena dia sebagai pendidik. Maka dia menerapkan nilai-nilai yang dia percaya, yaitu bertanggung jawab. Oke, di sini kira-kira motivasi intrinsik di antara ketiga ini, yang mana yang termasuk motivasi intrinsik? Ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik berarti berasal dari luar. Ya. Yang mana kira-kira di antara 1, 2, dan 3? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kah? Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain kah? Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Ya, nomor 2 kita lihat. Ada lagi? Kira-kira ini termasuk ini? 1 dan 2 kita lihat. Ya, ternyata benar. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga berarti apa ya Ibu ya? Intrinsik. Iya,
Ntar kita lanjut lagi. Oke. Kita masuk di pengertian hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi adalah terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun hanya konsekuensi, tapi bisa jadi murid tetap tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira sebelum kita masuk di contoh penerapannya, kira-kira yang mana yang paling terbaik yang kita lakukan jika ada murid kita yang melakukan pelanggaran. Kira-kira dari ketiga ini yang mana yang baik, yang cocok untuk kita terapkan? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oh, Bu Jumira. Ini lentuk katanya restitusi. Ya, silakan Ibu. Restitusi memproses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu sebenarnya masih baru memonitor murid tidak dibuat nyaman. Kalau ini murid tidak dibuat Itu nyaman. murid tidak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi ini proses kolaborasi. Ini yang harus kita terapkan ya. Ya, kira-kira yang ketiga ini yang mana yang bagus? Yang kalau menurut apa ya, itu pendapat di situ mungkin restitusi, tapi sebenarnya yang dilakukan adalah hukuman. Iya, kebiasaan ini kita Kebiasaan dulu. Iya, Betul sekali. betul. Iya. Ya, kenyataannya di hukuman. Tidak terencana dengan tiba-tiba. Kalau murid kita melakukan kesalahan dan murid itu tidak tahu bahwa guru itu akan menghukum karena dia bersalah. Yang terbaik memang di restitusi, tetapi kenyataan masih di hukuman yang dijalankan. Ya, betul. Jadi tergantung kembali ke diri kita Diri masing-masing. Ya, beri tepuk tangan untuk Bu Jumira. Ya, dari ketiga penjelasan ini kata Bu Ju, yang bagus itu restitusi, tapi kenyataannya yang sering kita lakukan adalah memberi hukuman. Nah, karena kita sudah tahu nih restitusi ini ada jalan lain daripada hukuman. Nanti akan kita lihat kira-kira apakah kita ingin masih melanjutkan hukuman atau beralih ke restitusi. Ya, nanti kita lihat selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu Jun atas pendapatnya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada, kita tetap dulu. Kira-kira di sini hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dia di sini mencatat apa? Hukuman. Ada yang lain? Siapa tahu ada yang berbeda, siapa tahu yang dapat konsekuensi bukan ada terlambat.
Iya, dia termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang bilang hukuman angkat tangan. Ya, coba saya ada yang menjawab konsekuensi, ada yang bilang cuma 2. Saya suruh tulis 1. Saya mau minta yang konsekuensi. Silakan Miss. Oke Bu, terima kasih kesempatannya. Di sini saya pilih konsekuensi karena tindakan Bu itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Saya pilih konsekuensi karena sudah aturannya mungkin kesepakatan sebelumnya kalau terlambat kelas mungkin konsekuensinya dapat lari di lapangan. Oke, beri tepuk tangan untuk pendapat Mistari. Di sini kita bebas berpendapat. Kalau pendapat Mistari katanya konsekuensi, bukan ada kesepakatan. Kemudian saya ingin minta pendapatnya yang hukuman. Silakan. Kalau saya memilih hukuman karena di sini tidak ada persetujuan antara guru dan siswa, maksudnya konsekuensi. Seumpama sudah ada kesepakatan, nanti kalau kalian terlambat ke sekolah, lari keliling lapangan 2 kali. Karena di sini tidak ada kesepakatan, biasanya konsekuensi ini diberikan nggak terlalu susah ya Bu ya, seperti ambil sampah 10 kali atau 5 kali seperti itu. Kalau ini mengelilingi lapangan 2 kali, kalau lapangannya luas bagaimana Bu? Kasihan anak gitu. Kalau saya hukuman ya Bu ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya, beri tepuk tangan Bu Mia dan Mistari. Ya. Nah, sama tadi yang saya jelaskan di awal tadi, kalau hukuman itu terjadi tiba-tiba kemudian memberatkan siswa. Apakah di sini termasuk ya? Coba kita analisis. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali lagi. Padahal karena dia terlambat hadir di sekolah, bisa kita memberikan selain hukuman, kira-kira hukuman yang kalau dia di 2 kali berarti memberikan hukuman yang berat. Berarti ini termasuk hukuman. Ya, berarti ini termasuk hukuman karena bisa jadi akan mencederai siswa. Syukur-syukur dia mau turun. Ya kan, bukan? Seharusnya jangan dihukum. Jadi janganlah sampai berlari 2 kali keliling lapangan. Bisa kita gunakan dengan cara yang lain, misalkan memungut sampah. Kalau memungut sampah ada 2 poin yang bisa didapat: kebersihan, anak-anak juga tetap mendapatkan tanggung jawabnya karena sudah tidak menepati konsep menepati turun dengan tepat waktu. Ya, kemudian yang ketiga, membersihkan kereta yang dibuatnya di meja tulis. Ya, betul. Ya, siapa suruh rakyatnya konsekuensinya harus dibersihkan. Bagaimana kalau yang susah dihapus? Konsekuensinya ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Ya, hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas dengan konsekuensi. Berjemur di lapangan basket 15. Ya, ada sesuatu yang berat di sini, berarti itu termasuk hukuman. Kemudian lanjut.
Di identitas berhasil di sini ada kontrol dari diri sendiri, menghargai diri sendiri. Apa itu? Yaitu sebagai manajer. Gurunya mengajukan pertanyaan, kemudian biasa kata-katanya adalah apa yang kita yakini selama ini, apa sih peraturannya, seperti itu. Jadi hasilnya dia akan menguatkan pribadi siswa kita, ya. Ini jadi kira-kira dari 5 posisi kontrol di sini, yang mana yang terbaik? Kalau tadi restitusi kata bujuk, nah kalau di 5 posisi kontrol ini kira-kira yang manajer, saya minta alasannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenapa saya memilih manajer? Manajer itu harus menguasai semuanya, bisa memposisikan dirinya sebagai anak tersebut. Jadi kalau anak-anak mau berbuat salah, kita kasih pertanyaan, kita kasih apa yang akan terjadi kalau seperti ini, gitu. Ada masalah yang harus diselesaikan. Jadi manajer itu bukan harusnya berkuasa, tidak, tapi bisa memberikan solusi, gitu. Kemudian kalau menghukum itu tidak bisa kita lakukan, karena juga di sekolah kita kan harus memantau peserta didiknya kan, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Tapi kalau di hukuman itu mengancam. Kalau membuat rasa bersalah, anak-anak tuh kalau berbuat ini, nanti aku kena ini, kena hukum ini. Jadi ada rasa takut, masih ada rasa takut. Dan kalau sebagai teman, memberi keleluasaan sama siswanya, mengajak kita berbicara dan lain sebagainya. Tapi kalau sebagai manajer, menghargai dirinya sendiri supaya ada keterbatasan, gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau saya itu memilih lebih ke manajer. Oke, baik, terima kasih. Juga beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Jura. Terima kasih Bu Jura. Ya, betul sekali ya. Seharusnya kita berada di posisi manajer. Ya, kita lanjut ya Ibu-ibu ya. Tadi sampai di posisi kontrol manajer. Ya, terima kasih Bu Jura atas pendapatnya. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi kata Bu Jura, yang terbaik adalah posisi kontrol manajer. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Bu Jura. Semangat dong. Saya mau minta ice breaking dulu. Bisa ada yang bisa mandu? Bisa, Ya, Bu Pak, coba Bu Pak, ayo Bu Pak. Ayo. Silakan. Ya. Ayo. Semangat ya. Tepuk semangat. Kita menegangkan dua otot kita yang sudah tegang-tegang ini ya. Ayo ibu tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Aha aha nah. Aha aha nah. Aha aha semangat. Terima kasih sudah semangat kembali. Buat terasa kurang, nanti kita tambah lagi dimakan. Oke, lanjut ya. Ya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, kira-kira nanti kita tebak dia berada
Oke. Yang pertama, hormat pada bendera. Kira-kira dia penghukum. Kemudian dia berkata, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Pembuat merasa bersalah. Iya, betul. Kemudian ayo dong, ibu sudah muncul. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Biasanya kita selalu terapkan nih, waktu di saat upacara bendera, ada yang tidak memiliki atribut, biasanya ada gurunya yang mengasihani, ya tidak? Ya. Memberikan pinjaman, topi, dasi, kalau dasi bisa sampai topi yang sering ya, ya. Karena dia sebagai ini berada di memposisikan dirinya sebagai teman. Apa efeknya tadi ya? Kalau sebagai teman, iya ketergantungan. Bisa saja upacara bendera selanjutnya dia tidak bawa topi lagi karena ada guru yang meminjamkan seperti itu. Oke. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kira-kira dia sebagai apa? Manajer, ada yang bilang pemantau. Manajer, memantau. Yang bilang pemantau, angkat tangan. Karena saya mendengar dua suara. Memantau, oke. Yang bilang manajer. Berarti yang nggak angkat tangan apa? Tidak apa? Ragu-ragu. Manajer. Oke. Kita lihat apakah dia manajer atau dia cuma tahu hebat. Sekali lagi, tahu hebat. Nanti kita ciptakan tahu hebat yang sama-sama ya. Oke. Ternyata dia ada di posisi kontrol sebagai pemantau. Dia cuma bilang begini, kamu tahu konsekuensinya? Seupacara di atribut keoperasian, dia hanya memantau saja. Oke, lanjut. Sudah muncul. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu sebagai manajer? Karena ada proses kolaborasi di sini antara si murid dan si guru. Oke. Lanjut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Membuat merasa bersalah. Wow, hebat. Oke, lanjut. Ayo lakukan kami, Bapak, Ibu, teman aja.
sini ada proses apa di sini? Kolaborasi antara murid dan guru. Oke. Tadi sudah dikatakan oleh Bu Siti Jura bahwa posisi kontrol yang sebaiknya kita lakukan adalah posisi kontrol sebagai manajer, ya, karena guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ya. Jadi setelah ini semoga tidak ada lagi posisi guru sebagai penghukum. Ya. Semuanya ya, bukan hanya teman tapi rasa bersalah dikombin. Oke, kita masuk di keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar kata keyakinan kelas? Sudah. Oke. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa? Kayaknya kemarin sudah ada yang ngikutin enggan menerangkan tentang keyakinan kelas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Menurut saya, kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh siswa dan guru. Kalau peraturan kelas itu kan tidak ada kesepakatan antara siswa dan guru. Memang peraturan kelas yang seperti ini yang harus kita patuhi. Kalau keyakinan kelas sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fatma. Kata Bu Fatma, kalau keyakinan kelas ada kesepakatan antara murid dan siswanya. Kalau peraturan kelas sudah terbuat ya, seperti itu kata Bu Fatma. Ya, kita lihat. Contohnya seperti ini. Kita ingin mengendarai motor. Kita memakai helm. Berarti itu ada nilainya. Ada peraturan di situ. Tapi kenapa kita menggunakan helm itu? Supaya apa? Supaya selamat. Supaya selamat. Berarti ada keyakinan di situ di dalamnya. Bisa ditangkap? Bisa. Dalam artian keyakinan di sini? Ya, berarti ada nilai-nilai universal di dalam keyakinan itu. Seperti itu. Bernilai keselamatan. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Ya. Oh, bukan. Oke, lanjut. Ya, di sini ya, sama. Karena keyakinan kelas itu memiliki nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati baik secara tersirat ataupun tersurat. Ya, di sini ada contoh. Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu sudah disebutkan oleh Bu Fatma tadi, ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini sudah saya lakukan. Saya membuat keyakinan kelas di kelas saya. Jadi saya melibatkan siswa saya. Jadi kira-kira peraturan yang mereka inginkan itu seperti apa? Kita berikan kertas post-it pada siswa kita, lalu mereka tempel. Nanti setelah itu kita kelompokkan. Misalkan ada yang menjaga kebersihan, dan usahakan ibu untuk saat melakukan keyakinan kelas, di sini ada
Kita harus istilahnya sebaiknya menyisipkan kata-kata yang positif. Misalkan buang sampah di tempat jangan menggunakan kata negatif. Contohnya seperti apa menggunakan kata negatif? Jangan membuang sampah. Secara tidak sengaja, secara tidak tersirat, ada kata negatif di situ. Maka sebaiknya itu kita hindari, kita usahakan memilih atau mengkomunikasikan kepada siswa kita untuk menuliskan sesuatu yang positif sehingga dampaknya kembali positif kepada keyakinan kelas kita. Kemudian lanjut ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu pengertian restitusi. 3 tahapan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini yang pertama menstabilkan identitas, ya, berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika siswa kita ada membuat kesalahan, sebenarnya itu adalah proses dari pembelajaran mereka. Boleh dengan kata-kata seperti ini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kita selipkan kata-kata untuk menstabilkan identitas mereka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita tanyakan alasan mereka. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Jadi sebenarnya setiap siswa kita melakukan kesalahan itu mereka mempunyai alasan tertentu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan mereka. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan dorongan dari luar atau eksternal, tetapi dorongan dari termotivasi dari intrinsik. Kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita yakini bersama, seperti apa kelas yang ideal menurut kamu, contoh-contohnya seperti itu. Ya, di sini ada contoh ya. Ya, kita lanjut ya ibu-ibu ya. Tadi sampai di posisi kontrol manager. Ya, terima kasih Ibu Jura atas pendapatnya. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi kata Bu Jura, yang terbaik adalah posisi kontrol manager. Ya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Bu Jura. Semangat dong. Saya mau minta ice breaking dulu. Ada yang bisa mandu? Bisa, Bisa.
Ya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, kira-kira nanti kita tebak dia berada di mana. Oke. Yang pertama, hormat pada bendera. Kira-kira dia penghukum. Kemudian dia berkata, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Pembuat merasa bersalah. Iya, betul. Kemudian ayo dong, ibu sudah muncul. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Biasanya kita selalu terapkan nih, waktu di saat upacara bendera, ada yang tidak memiliki atribut, biasanya ada gurunya yang mengasihani, ya tidak? Ya. Memberikan pinjaman, topi, dasi, kalau dasi bisa sampai topi yang seringnya, ya. Karena dia sebagai ini berada di memposisikan dirinya sebagai teman. Apa efeknya tadi ya? Kalau sebagai teman, iya, ketergantungan. Bisa saja upacara bendera selanjutnya dia tidak bawa topi lagi karena ada guru yang meminjamkan seperti itu. Oke. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan mengulangi lagi. Kira-kira dia sebagai apa? Manajer, ada yang bilang pemantau? Manajer? Memantau? Yang bilang pemantau, angkat tangan. Karena saya mendengar 2 suara. Memantau, oke. Yang bilang manajer. Berarti yang nggak angkat tangan apa? Tidak apa? Ragu-ragu. Manajer. Oke. Kita lihat apakah dia manajer atau dia cuma kamu hebat. Sekali lagi, kamu hebat. Nanti kita ciptakan kamu hebat yang sama-sama ya. Oke. Ternyata dia ada di posisi kontrol sebagai pemantau. Dia cuma bilang begini, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, di atribut koperasi ya, dia hanya memantau saja. Oke, lanjut. Sudah muncul. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu sebagai manajer? Karena ada proses kolaborasi di sini antara si murid dan si guru. Oke. Lanjut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Membuat merasa bersalah. Wow, hebat. Oke.
iuran bahwa posisi kontrol yang sebaiknya kita lakukan adalah posisi kontrol sebagai manajer, ya, karena guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ya. Jadi setelah ini semoga tidak ada lagi posisi guru sebagai penghukum. Ya. Semuanya ya, bukan hanya teman tapi rasa bersalah dikombin. Oke, kita masuk di keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar kata keyakinan kelas? Sudah. Oke. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa? Kayaknya kemarin sudah ada yang ikutin Enggan Benwanta tentang keyakinan kelas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Menurut saya, kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh siswa dan guru. Kalau peraturan kelas itu kan tidak ada kesepakatan antara siswa dan guru. Memang peraturan kelas yang seperti ini yang harus kita patuhi. Kalau keyakinan kelas sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Bisa jadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fatma. Kata Bu Fatma, kalau keyakinan kelas ada kesepakatan antara murid dan siswanya. Kalau peraturan kelas sudah terbuat ya seperti itu kata Bu Fatma ya. Kita lihat contohnya seperti ini. Kita ingin mengendarai motor, kita memakai helm. Berarti itu ada nilainya, ada peraturan di situ. Tapi kenapa kita menggunakan helm itu? Supaya apa? Supaya selamat. Berarti ada keyakinan di situ di dalamnya. Bisa ditangkap? Bisa. Dalam artian keyakinan di sini? Ya, berarti ada nilai-nilai universal di dalam keyakinan itu. Seperti itu. Bernilai keselamatan. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Ya. Oh, bukan. Oke, lanjut. Ya, di sini ya. Sama. Karena keyakinan kelas itu memiliki nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati baik secara tersirat ataupun tersurat. Ya, di sini ada contoh. Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu sudah disebutkan oleh Bu Fatma tadi, ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini sudah saya lakukan. Saya membuat keyakinan kelas di kelas saya. Jadi saya melibatkan siswa saya. Jadi kira-kira peraturan yang mereka inginkan itu seperti apa? Kita berikan kertas post-it pada siswa kita, lalu mereka tempel. Nanti setelah itu kita kelompokkan. Misalkan ada yang menjaga kebersihan dan usahakan ibu untuk saat melakukan keyakinan kelas di sini ada kita harus istilahnya sebaiknya menyisipkan kata-kata yang positif. Misalkan buang sampah di tempat
Jangan menggunakan kata negatif. Contohnya seperti apa menggunakan kata negatif? Jangan membuang sampah secara tidak sengaja, secara tidak tersirat ada kata negatif di situ. Maka sebaiknya itu kita hindari, kita usahakan memilih atau mengkomunikasikan kepada siswa kita untuk menuliskan sesuatu yang positif sehingga dampaknya kembali positif kepada keyakinan kelas kita. Kemudian lanjut ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu pengertian restitusi. 3 tahapan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini yang pertama menstabilkan identitas, ya, berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika siswa kita ada membuat kesalahan, sebenarnya itu adalah proses dari pembelajaran mereka. Boleh dengan kata-kata seperti ini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kita selipkan kata-kata untuk menstabilkan identitas mereka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita tanyakan alasan mereka. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Jadi sebenarnya setiap siswa kita melakukan kesalahan itu mereka mempunyai alasan tertentu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan mereka. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan dorongan dari luar atau eksternal, tetapi dorongan dari motivasi dari intrinsik. Kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita yakini bersama, seperti apa kelas yang ideal menurut kamu, contoh-contohnya seperti itu. Ya, di sini ada contoh ya. Ibu-ibu, demikianlah pemaparan diseminasi hari ini. Semoga bisa bermanfaat, terutama kita sebagai guru. Posisi kontrol apa yang seharusnya yang kita terapkan terhadap murid-murid kita? Tadi sudah dijawab. Sebaiknya kita memilih posisi sebagai manajer. Itulah yang seharusnya kita terapkan
di sekolah kita. Kesimpulan yang terakhir adalah ketika murid kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita memilih dengan menindaklanjutinya dengan restitusi, ya, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan untuk mengaplikasikannya di kelas saya. Oke, akhir kata, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon diperkenankan memberikan kemaafan buat saya jika ada suatu khilaf yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sesungguhnya kebenaran yang datang adalah milik Allah dan kesalahan sepenuhnya dari saya. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan